Saya mengelaborasi yang disampaikan Pak Daniel tadi dari sisi permandangannya. Yang disampaikan Pak Daniel tadi itu mengenai pertahanan semesta yang sudah diadopsi oleh bangsa kita sejak lama sekali, ya. Dan kemudian diterjemahkan dalam undang-undang. Undang-undang yang pertama itu adalah UUD 45, karena dalam pasal 30 disebut jelas bahwa sistem pertahanan keamanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian setelah itu turun ke Undang-Undang 3 2002 mengenai pertahanan negara. Ya. Nah yang terbaru tuh Undang-Undang 23 yang tahun lalu, akhir tahun lalu baru disahkan, dan kita masih punya PR aturan turunannya itu adalah 1 PP dan 2 Perpres. Nah ini dalam Undang-Undang 3 pertahanan negara itu ada 3 hal yang dijaga. 1, kedaulatan, yang kedua keutuhan wilayah, yang ketiga keselamatan bangsa. Itu yang namanya defense di Indonesia. 3 hal itu. Nah, terhadap apa kita mempertahankannya? Terhadap semua ancaman. Ya. Semua negara senantiasa berada dalam ancaman. Dan kalau kita flashback sejarah negara kita tuh punya ups dan punya down, ya. Upsnya ketika dulu zaman setelah kita merdeka, kita setelah jatuh bangun dan diakui oleh kemerdekaan oleh Belanda melalui konferensi meja juga. Kemudian kita mulai membangun, bisa bangun menyelenggarakan Asian Games tahun 62 dan seterusnya, sempat swasembada pangan tahun 65, kan 45 merdeka tuh ya. 65 kita dihantam bersama dengan Amerika sempat jatuh, sehingga akibatnya ujungnya adalah pergantian kekuasaan, kan. Presiden pertama diganti oleh presiden kedua Pak Harto. Nah kemudian Pak Harto membangun kita swasembada pangan, N250 bisa terbang, ya. Kita juga maju secara teknologi, tapi kemudian ada krisis lagi 98 di situ, reformasi, ya. Ada krisis lagi multidimensional, kita terpuruk lagi, BUMN kita jatuh. Kemudian yang kuncinya dalam reformasi yang diminta adalah demokrasi, kan? Demokrasi yang diminta. Ternyata kita belum siap demokrasi. Apa yang terjadi? Berikutnya tahun 99, lama itu sampai 2002. Kerusuhan di Ambon. Itu adalah perpecahan antara Islam versus Kristen. Tahun 99 itu. Ribuan, 9.000 orang meninggal, 9.000 orang meninggal, 500 lebih rumah bakar, hancur, puluhan gereja, ya. Itu tahun 99. Kemudian kita punya sejarah kelam juga. Di tahun yang sama, sibuk di Ambon, tim lepas lewat referendum. Apalagi ini, baru 99 tadi ya, 2001 kembali konflik horizontal, ngeri ya, itu sakit. Suku Dayak versus Madura, ya. Ini saya soalnya lihat anak-anak yang muda-muda nih, mereka mesti ayo lahirnya tahun berapa? Belum ada kali di situ, ya. Itu 2001, ya. Kemudian 2002 si Padan Ligitan lepas. Tadi Tintin lepas, 1 provinsi lepas. Sekarang 2002 si Padan Ligitan lepas. Saya sengaja menggambarkan tuh garis putih itu garis awalnya batas negara kita, batas teritorial. Si Padan Ligitan memang persis dekat situ, tapi akhirnya dia lepas lewat mahkamah internasional. Jadi tim lepas, tim di situ ada perang, ya, karena angkatan bersenjata ikut di situ. Si Padan Ligitan lepas, ada perang nggak? Nggak ada perang. Dan yang paling menyedihkan dari kasus si Padan Ligitan,
batas teritorial kita yang tadinya kayak gitu kan akhirnya jadi turun kan batas teritorial kan 12 mil ya dari pantai. Nah karena ada si badan ligitan sekarang dia punya Malaysia, kita jadi turun ke bawah gitu garis teritorialnya. Akibat turun ke bawah apa? ZEE-nya 200 mil kan? ZEE 200 mil ke bawah lagi. Makanya sekarang yang bermasalah adalah Blok Ambalan. Karena kalau sovereign right itu kan untuk mengeksplorasi kekayaan alam. Blok Ambalan di bawahnya itu yang sekarang jadi rebutan. Karena minyaknya banyak di situ. Jadi pulau yang hilang itu mungkin dianggap kecil, walaupun itu sangat sesuatu banget ya. Tapi efeknya sampai sekarang itu Blok Ambalan menjadi rebutan. Itu 2002. 2003 Aceh bergolak harus dijadikan daerah operasi militer. Kemudian lanjut yang berikutnya, kalau kita lihat terus-menerus narkoba, terorisme, radikalisme, nggak henti-hentinya, korupsi ya. Dan terakhir Papua juga skemanya mirip dengan Tim-Tim ya. Diawali kan kalau Tim-Tim awalnya apa sih? Kerusuhan Santa Cruz ya. Yang wartawan kan kerusuhan Santa Cruz, diawali dengan Santa Cruz, akibatnya menjadi kerusuhan, angkat ke level internasional, PBB masuk, diminta untuk diberikan referendum. Nah, Tim-Tim arah-arahnya kalau kita tidak hati-hati bisa seperti itu. Dipancing dulu kerusuhannya, harapannya akan terjadi pelanggaran HAM. Kalau sudah ada pelanggaran HAM, aku sudah teriak-teriak, akan masuk ke Jenewa dan PBB akan turun di sana, dan ketika apapun bisa terjadi, ketika sudah bilang ya ada pelanggaran HAM, sama seperti kasus Timor Timur, pasukan asing bisa disuruh kirim di situ atas nama pelanggaran. Jadi teman-teman wartawan yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa ancaman terhadap sebuah negara itu real adanya. Nah itu semua kira-kira yang selalu menjadi back mind dan dasar berpikir kita. Dan kalau di tentara, di militer disebut perkembangan lingkungan strategis. Nah, Bang Lins Fedul sebelah kiri, perkembangan lingkungan strategis selalu dilihat dari level geopolitik internasional, geopolitik regional, kemudian ke nasional. Nasional yang tadi. Nah, dari situ dari dalam Undang-Undang 3 2002 didefinisikan ada ancaman yang militer, ada yang non militer. Kita sekarang mengalami corona, ini ancaman non militer, ancaman it's real. Kalau kita nggak kuat, habis. Di Cina udah berapa yang meninggal, ya kan? Dan itu bisa men-slowing down ekonomi. Nah, berdasarkan itu kemudian namanya strategi pertahanan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel ada melibatkan seluruh sumber daya pertahanan, sumber daya nasional. Jadi yang namanya kesemestaan, kalau semesta kan kosmik ya, semuanya terlibat, baik orangnya, baik sumber daya lainnya, sumber daya alamnya, sumber daya buatan, sarana prasarana. Yang pasti dalam sistem pertahanan yang menyiapkan siapa? Pemerintah sebagai yang di depan, ya, karena harus kan kalau namanya perang semuanya harus terkoordinir, harus ada pemandunya. Nah, pemandunya ada di pemerintah. Nah, untuk itu tadi juga sudah disampaikan persiapannya harus dini dari awal, bukan nunggu kita perang dulu. Dari sekarang kita siapkan. Harus dini, total, terpadu, terarah. Dan kita di dalam Undang-Undang Nomor 3 dibagi, ada yang pertahanan militer, ada yang non militer. Nah, kalau pertahanan militer ya Garda terutama TNI. Baru ada komponen-komponen di bawahnya, ada komponen cadangan, komponen pendukung. Nah, kalau yang non militer, contoh kayak corona sekarang, yang di depan siapa unsur utamanya? KL terkait, Kementerian Kesehatan. TNI terlibat, tapi sebagai pendukung. Dalam Undang-Undang PSDN yang nomor 23 tadi didefinisikan ancaman baru itu ancaman hibrida. Sebenarnya bukan ancaman baru sih, Undang-Undang itu sudah ada. Dia karena dengan berkembangnya teknologi, akibatnya kan menjadi playing field kita kan jadi berubah ya. Nggak jelas siapa lawan, siapa kawan kan seperti itu. Nah sehingga dia menjadi hybrid ya, menjadi hibrida. Sepertinya ancamannya non militer, jangan-jangan di belakangnya akan ingin mencapong 3 hal yang tadi, kedaulatan yang mau diambil, keutuhan wilayahnya mau diganggu, keselamatan bangsa juga mau diganggu. Nah seperti itu konstruksinya. Dan yang menjadi ruh dari semuanya bela negara. Nah ini supaya teman-teman tahu persis bahwa yang namanya kesemestaan diawali dari bela negara, di mana semua
semua komponen bangsa diharapkan memiliki semangat bela negara. Jadi bela negara itu tatarannya itu adalah sikap, perilaku, behavior ya. Jadi yang lebih kepada kita masing-masing ya. Nah kemudian baru naik ke atasnya nanti bisa menjadi komponen pendukung, komponen cadangan,